Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di lereng sebuah bukit yang dikelilingi sawah, berdirilah sebuah desa kecil bernama Desa Sumberjati. Desa itu dikenal religius. Hampir setiap rumah memiliki mushaf Al-Quran yang lusuh dari seringnya dibaca. Dan hampir tiap malam terdengar lantunan ayat suci dari surau maupun langgar kecil. Di tengah desa berdirilah sebuah pondok pesantren sederhana yang diasuh oleh Kiai Abdul Karim, seorang alim berwajah teduh dengan janggut memutih. Beliau bukan hanya guru ngaji, melainkan juga sosok yang selalu dimintai nasihat dalam perkara hidup dan mati. Tak jarang orang dari luar desa datang membawa masalah rumah tangga hingga penyakit aneh yang tak bisa ditangani tabib. Kiai Abdul Karim selalu menyambut dengan sabar. Jarang sekali beliau menolak tamu. Kiai Abdul Karim hanya memiliki seorang putri, Zahra, yang masih berusia 18 tahun. Zahra tumbuh menjadi gadis jelita dengan kulit bening, sorot mata teduh dan senyum lembut. Rambutnya selalu disembunyikan di balik kerudung sederhana. Namun kecantikannya tetap tampak. Bukan hanya parasnya yang membuat orang terpikat, tapi juga budi pekertinya yang santun. Hampir semua santri dan penduduk desa menghormatinya. Meski menjadi putri kiai, Zahra tak pernah bersikap tinggi hati. Ia sering membantu di dapur pesantren, membagikan makanan untuk santri-santri, atau membersihkan halaman mushola. Banyak orang berkata bahwa Zahra adalah bunga desa, yang bukan hanya cantik, tapi juga wangi karena amal kebaikannya. Namun kecantikan dan ketenaran Zahra itu menjadi perbincangan hangat di kalangan pemuda desa. Tak sedikit yang jatuh hati, meski banyak pula yang minder untuk mendekatinya. Bagi mereka, anak kiai bukanlah gadis sembarangan yang bisa sembarangan dipinang. Di antara sekian banyak pemuda, ada seorang yang paling menonjol, Rendra, anak tunggal juragan Surya, seorang rentenir kaya raya di desa itu. Rumah Rendra megah, bertingkat dengan dinding bata merah mengkilap. Berbeda jauh dengan rumah penduduk lain yang masih berlantai tanah. Rendra sering menatap Zahra dari kejauhan, entah di jalan menuju musola atau ketika Zahra menimba air sumur. Senyumnya seolah menyimpan obsesi. Namun di balik tatapan itu tersimpan sesuatu yang kelak akan mengguncang desa Sumberjati. Karena cinta yang tak kesampaian bisa menjelma menjadi dendam. Dan dendam yang salah jalan bisa berubah menjadi fitnah yang mengerikan. Malam itu, Zahra sedang menutup kitab kecilnya selepas membaca wirid. Ia menatap langit-langit kamarnya yang sederhana, lalu berbisik lirik, "Ya Allah, lindungi hamba dari fitnah manusia." Doa itu seolah menjadi pertanda bahwa kehidupan Zahra yang tenang akan segera diusik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pagi di desa Sumberjati selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan denting alu menumbuk padi. Di sela-sela riuh itu ada satu pemandangan yang selalu ditunggu para santri. Sosok Zahra yang berjalan ke sumur dengan gayung dan gendit tanah liat di tangannya. Banyak yang sengaja memperlambat langkah atau berhenti bekerja hanya untuk melihatnya. Bahkan beberapa santri yang biasanya rajin ke surau sebelum subuh, kini menunggu kesempatan agar bisa berpapasan dengannya.
Zahra menyadari hal itu, namun ia selalu menundukkan pandangan, menahan diri agar tidak menimbulkan fitnah. Kecantikannya tak hanya karena wajah ayu yang diwariskan dari ibunya, almarhumah Nyai Maryam, tapi juga karena akhlaknya yang halus. Bibirnya jarang berkata kasar. Ia selalu menyapa siapa saja dengan lembut. Ketika ada tetangga yang sakit, Zahra datang menjenguk membawa air doa dari ayahnya. Ketika ada anak kecil menangis, ia menghibur dengan sabar. Penduduk desa sering berbisik, cantik sekali anak kiai, seakan wajahnya dipayungi cahaya. Ada pula yang beranggapan kecantikannya terlalu sempurna untuk ukuran manusia biasa. Dari situlah gosip samar mulai muncul. Meski belum meledak, mungkinkah Zahra punya amalan tertentu? Atau ada rahasia yang ia sembunyikan? Di saat banyak pemuda mendambakannya, ada satu yang paling gelisah, Hasan. Santri yang rajin, diam-diam menaruh hati pada Zahra. Hasan kagum bukan hanya pada wajahnya, tapi pada kelembutan tutur katanya. Namun ia terlalu takut untuk mengungkapkannya. Apalagi statusnya hanyalah seorang santri biasa tanpa harta. Berbeda jauh dengan Rendra, anak juragan kaya. Sementara itu, Rendra justru semakin tergila-gila. Ia tak segan-segan menyuruh orang suruhannya membawa hadiah untuk Zahra. Kain sutra, perhiasan emas, bahkan makanan mahal dari kota. Semua ditolak halus oleh Zahra. "Maaf Mas Rendra, saya tak bisa menerima ini. Cukuplah doa sebagai hadiah bagi saya," katanya lembut. Penolakan itu membuat wajah Rendra memerah antara malu dan marah. Ia tak terbiasa ditolak. Selama ini hampir semua gadis di desa bisa dengan mudah ia taklukkan, entah karena harta atau ancaman. Tapi Zahra berbeda, bagai dinding tak tergoyahkan. Malam harinya Rendra duduk di beranda rumah megahnya. Ia menatap lampu minyak dari rumah Kiai Abdul Karim yang sederhana. Ada bara iri di matanya. Kalau tidak bisa dengan cara biasa, aku akan cari jalan lain. Zahra harus jadi milikku, apapun caranya. Sejak itu, obsesi Rendra pada Zahra mulai berubah menjadi kegilaan. Dan kegilaan selalu menjadi pintu menuju jalan gelap. Hari itu matahari sore memantulkan sinarnya. Zahra berjalan pelan menuju surau kecil di tepi pesantren, membawa kendi berisi air untuk wudhu para santri. Di sana Hasan sudah lebih dulu duduk sambil membaca kitab. Hasan adalah salah satu santri yang paling rajin dan dipercaya Kiai untuk membantu mengajar anak-anak kecil mengaji. Wajah teduh meski penampilannya sederhana. Baju koko putih yang mulai pudar warnanya dan sarung bermotif kotak-kotak. "Assalamualaikum Kang Hasan," sapa Zahra pelan. "Waalaikumsalam Ning Zahra," jawab Hasan menutup kitabnya dengan senyum canggung. Mereka berbincang sebentar. Zahra menanyakan keadaan beberapa santri kecil yang sakit. Sementara Hasan bercerita bagaimana ia mengajarkan Iqra kepada anak-anak. Dari percakapan sederhana itu muncul rasa yang sulit mereka bendung. Kekaguman yang tumbuh menjadi benih cinta. Hasan sering merasa hatinya bergetar ketika Zahra tersenyum. Tapi ia menahan diri karena ia sadar siapa dirinya. Hanya santri perantau tanpa harta. Sedangkan Zahra adalah putri seorang kiai besar. Ia hanya bisa menyimpan rasa itu dalam doa. Namun doa itu terasa berat sekali kali Zahra hadir di hadapannya dengan kelembutan yang tak bisa ia dustai. "Ya Allah, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan, kuatkan hatiku untuk ikhlas." Di sisi lain, Zahra pun mulai merasakan kenyamanan tiap kali berbicara dengan Hasan. Ia kagum pada kerendahan hatinya.
pada cara Hasan memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan. Tapi Zahra tahu, sebagai anak kiai, ia harus menjaga perasaan. Tidak boleh sembarangan jatuh cinta. Kedekatan kecil mereka tak luput dari perhatian santri lain. Bisik-bisik mulai terdengar, meski tak ada yang berani terang-terangan. Namun bisikan itu akhirnya sampai juga ke telinga Rendra. Malam itu di sebuah warung kopi dekat pasar desa, Rendra duduk bersama beberapa kawannya. Sambil mengepulkan asap rokok, ia mendengar salah satu dari mereka berkata, "Kabarnya Zahra dekat sama Hasan, santri itu. Hampir tiap hari, tiap sore mereka ketemu di surau." Sekejap wajah Rendra berubah muram. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Amarah mendidih dalam dadanya. Ia meremas gelas kopinya hingga hampir pecah. Santri kiri itu berani-beraninya mendekati Zahra. Gumamnya dingin. Tak ada yang berani menyahut. Mereka tahu jika Rendra sudah marah, akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Sejak malam itu api cemburu semakin membakar hati Rendra. Benih cinta yang tumbuh murni antara Zahra dan Hasan perlahan berubah menjadi sumber petaka karena iri hati seorang pemuda yang tak bisa menerima penolakan. Tidak, Zahra hanya milikku. Dia tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Keesokan harinya, Rendra mencoba lagi mendekati Zahra. Ia datang ke halaman pesantren, menunggu Zahra yang sedang menjemur pakaian santri. Dengan percaya diri, ia mengulurkan sebuah bingkisan berisi kain halus dari kota. "Untukmu Zahra, cocok untuk dipakai saat hari raya nanti," ucapnya sambil tersenyum. Namun Zahra menunduk, menolak dengan halus. "Terima kasih Mas Rendra, tapi saya tak pantas menerima barang semahal ini. Maafkan saya." Rendra tercekat. Penolakan itu terasa seperti tamparan. Ia buru-buru tersenyum palsu, menahan amarah yang hampir meluap. Di balik senyum itu, dadanya bergemuruh. Hari-hari berikutnya, obsesi Rendra semakin menjadi. Ia sengaja mengintai Zahra dari kejauhan. Kadang dari balik pohon bambu ketika Zahra berjalan ke surau. Kegilaannya mulai terlihat. Ia mudah marah pada orang di sekitarnya, bahkan memaki pelayan rumah hanya karena hal sepele. Juragan Surya, ayahnya, menganggap itu hanya masalah muda-mudi. "Biar saja, Rendra, kalau kau suka Zahra, pinanglah lewat orang tuanya." Namun Rendra tahu, Zahra bukan gadis sembarangan. Putri seorang kiai besar tak bisa dipinang hanya dengan harta. Apalagi Zahra jelas-jelas menolak semua pemberiannya. Malam itu di balai desa yang sepi, Rendra duduk sendiri dengan wajah muram. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia teringat ucapan seorang temannya, "Kalau benar-benar ingin Zahra, carilah jalan pintas. Ada orang yang bisa membuat siapapun tunduk padamu." Ucapan itu terngiang di kepalanya. Jalan pintas. Kata-kata itu membangkitkan niat gelap di hatinya. Di ujung malam saat desa tertidur, Rendra memandang langit pekat. Matanya merah, bibirnya bergetar, menahan amarah bercampur nafsu. Dalam hatinya ia sudah memutuskan, ia akan mencari pertolongan dari sesuatu yang tak kasat mata. Langkahnya yang salah baru saja dimulai. Namanya Mbah Joyo, sudah lama dikenal, tapi tak banyak orang berani mendatanginya. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon besar yang konon dihuni makhluk halus. Orang-orang percaya Mbah Joyo bisa menundukkan hati siapapun dengan susuk pemikat. Namun sekali seorang masuk dalam perjanjian dengannya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Rendra sampai di depan gubuk itu. "Siapa kau?" Suara serak itu terdengar dari dalam. "Aku Rendra, anak Juragan Surya." "Apa maumu datang kemari
malam-malam buta. Aku ingin Zahra, anak Kiai Abdul Karim. Aku ingin dia jatuh cinta padaku. Aku ingin dia jadi milikku, apapun caranya. Mbak Joyo menatap tajam, lalu menghela nafas panjang. Anak Kiai itu bukan gadis sembarangan, Li. Cahaya doa bapaknya melindungi. Kalau kau paksa dengan susu, bukan dia yang celaka, tapi kau yang akan binasa. Namun Rendra menggeleng keras. Aku tak peduli, aku rela bayar berapapun, asal Zahra mau jadi milikku. Mbak Joyo tersenyum tipis, tapi senyumannya lebih mirip seringai makhluk buas. Ia lalu membuka sebuah kotak kecil berisi jarum-jarum emas tipis yang berkilau aneh di bawah cahaya lampu minyak. Inilah susuk pemikat. Jarum emas ini sudah aku rendam dengan darah ayam cemani. Siapapun yang terkena pancaran pengaruhnya akan jatuh hati padamu. Tapi ingat, jalan ini gelap. Sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali. Rendra menelan ludah, namun pikirannya sudah dikuasai nafsu dan obsesi. Ia mengangguk tanpa ragu. Lakukan, Mbah, apapun resikonya, aku siap. Mbah Joyo lalu mulai merapal mantra. Asap dupa mulai pekat, suara jangkrik seolah menghilang digantikan bisikan-bisikan aneh dari sudut ruangan. Rendra menutup mata, tubuhnya bergetar ketika jarum-jarum emas itu ditempelkan di wajah, dada, dan lengan. Di luar gubuk, angin mendadak berhenti. Hutan menjadi hening mencekam. Seekor burung gagak melintas, mengeluarkan suara parau. Seakan alam pun tahu, malam itu seseorang baru saja membuka pintu menuju kegelapan. Ritual malam itu berlangsung mencekam. Rendra duduk bersilah di hadapan Mbah Joyo. Tubuhnya diguyur asap dupa yang pekat hingga matanya berair. Di hadapannya tergeletak sebuah kendi kecil berisi darah ayam cemani. Dan di sampingnya berbaris jarum emas berukuran halus. Jarum-jarum itu tampak berkilau aneh seperti berdenyut mengikuti alunan mantra. Jarum itu dimasukkan ke beberapa titik di tubuh Rendra. Di bawah kulit wajah, dada, dan lengan. Rendra meringis menahan sakit, namun tidak berani mengeluh. Anehnya, setiap jarum yang ditancapkan membuat tubuhnya terasa panas sekaligus ringan. Seperti ada kekuatan asing yang masuk dalam aliran darahnya. Tatap dirimu di cermin ini, bayangkan wajah Zahra. Panggil namanya dalam hatimu, maka pengaruh susuk akan mulai bekerja. Dengan nafas terengah, Rendra menatap cermin itu. Wajahnya terlihat pucat, tapi matanya berkilat penuh ambisi. Dalam benaknya ia menyebut nama Zahra berulang kali. Dan pada saat itu, samar-samar ia melihat bayangan Zahra muncul di belakang pantulan dirinya. Senyum Zahra muncul, tapi entah mengapa, senyum itu tampak getir, bukan mesra. Mulai malam ini, siapapun yang memandangmu akan merasa terpikat. Zahra akan merasakan tarikan yang tak bisa ia lawan. Namun ingat, pelindung doa ayahnya akan membuat jalan ini penuh rintangan. Aku sudah peringatkanmu, Le. Jangan menyesal kelak. Rendra justru tertawa kecil. Aku tidak peduli, asal Zahra jadi milikku. Zahra, mulai besok kau tidak akan bisa lari dariku lagi. Gumamnya dengan senyum yang semakin menyeramkan. Namun di balik senyum itu, tak ada yang ia tahu bahwa jarum-jarum emas itu kelak akan menjadi jalan menuju kehancurannya sendiri. Keesokan harinya, Rendra bangun dengan rasa percaya diri yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Tubuhnya terasa ringan, wajahnya seolah lebih bercahaya, dan setiap langkahnya seperti diiringi bisikan yang menyanjung. Ia menatap dirinya di cermin. Sorot matanya tampak lebih tajam, senyumannya lebih mempesona. Ini dia kekuatanku.
bisiknya sambil merapikan rambut. Dengan penuh percaya diri, Rendra berjalan menuju pesantren. Beberapa gadis desa yang berpapasan dengannya benar-benar terpana. Ada yang menunduk malu, ada yang berbisik-bisik sambil tersipu. Sosok itu bekerja memancarkan daya tarik yang tak biasa. Namun tujuan utama Rendra adalah satu, Zahra. Saat ia tiba di halaman pesantren, Zahra sedang membantu para santri kecil menjemur kitab Iqra yang basah terkena hujan semalam. Rendra berdiri tegak, menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia yakin kali ini Zahra akan menoleh, tersenyum, bahkan mungkin jatuh dalam pesonanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Zahra tiba-tiba merinding. Ia menoleh sekilas, lalu wajahnya menegang, tatapannya tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Zahra segera menundukkan kepala, beristighfar pelan, lalu bergegas masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Rendra tertegun. Kenapa? Bukankah seharusnya ia terpesona padaku? Pikirnya gelisah. Sementara itu di dalam rumah, Zahra masih bergetar. Ia merasa seolah ada jarum-jarum halus yang mencoba menusuk tubuhnya, tapi terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan cepat ia mengambil air wudhu, lalu membaca doa pelindung yang diajarkan ayahnya. Perlahan rasa sesak di dadanya menghilang. Malam harinya Rendra kembali menemui Mbah Joyo dengan wajah muram. Mbah, kenapa Zahra tidak terpengaruh? Padahal gadis lain jelas-jelas tergila-gila melihatku. Mbah Joyo hanya tersenyum kecut. Aku sudah bilang, Le, Zahra itu dilindungi doa bapaknya. Dinding gaib mengelilinginya. Sosok ini bisa membuat banyak orang terpikat. Tapi untuk Zahra, jalannya tidak akan mudah. Rendra mengepalkan tangan, urat di lehernya menegang. Aku tidak peduli. Harus ada cara lain agar Zahra takluk. Tambah kekuatannya, Mbah. Aku siap bayar berapapun. Mbah Joyo menatapnya lekat-lekat. Mata tuanya berkilat penuh tanda tanya. Kau tidak mengerti, Le. Kalau kau terus memaksa, bukan Zahra yang akan celaka, tapi kau sendiri. Namun Rendra menutup telinganya. Obsesi telah menguasai akalnya. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai terasa di desa Sumberjati. Banyak pemuda dan bahkan beberapa santri tiba-tiba tampak tergila-gila pada Zahra. Mereka yang sebelumnya hanya berani memandang dari jauh, ini mulai memberanikan diri mendekat, bahkan terang-terangan mengutarakan perasaan. Namun Zahra selalu menolak dengan halus. Ia tak pernah bersikap kasar. Tapi ketegasannya membuat para pemuda itu justru semakin tergila-gila. Sikap aneh mereka membuat orang-orang desa mulai bertanya-tanya, apa rahasia di balik pesona Zahra? Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di warung kopi, di pinggir sawah, bahkan di pasar desa. Kenapa semua pemuda bisa tergila-gila begitu? Mungkinkah Zahra memakai sesuatu? Anak kiai pakai susu. Ah, masa iya? Tapi kok aneh ya? Awalnya hanya desas-desus samar, tapi Rendra yang merasa gagal menaklukkan Zahra dengan liciknya mulai meniupkan api gosip itu. Di balai desa, di hadapan beberapa pemuda yang sedang nongkrong, ia berkata dengan suara rendah namun bisa terdengar jelas. Katanya sih Zahra itu pakai susuk, makanya cantiknya lain dari yang lain. Sampai semua orang kepincut. Ucapan itu bagi percikan api yang menyambar jerami kering. Kabar cepat menyebar dari mulut ke mulut. Dalam waktu singkat, gosip itu meledak menjadi fitnah besar. Anak-anak muda membicarakan Zahra dengan nada heran bercampur kagum. Sementara para orang tua mulai memandangnya dengan curiga. Hasan yang mendengar kabar itu merasa marah sekaligus bingung. Ia tahu benar Zahra adalah gadis solehah. Mustahil ia melakukan hal seperti itu.
Namun suara fitnah jauh lebih lantang daripada kebenaran. Di rumahnya Zahra menangis dalam diam. Ia mendengar bisik-bisik orang ketika ia lewat di pasar. Mendengar cibiran samar dari tetangga yang dulu ramah. Hatinya perih, tapi ia memilih bersabar. Ayah, memangnya orang-orang berkata begitu tentang Zahra. Apa salah Zahra pada mereka? Sabar, Nduk. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Allah tahu siapa dirimu sebenarnya. Namun meski nasihat itu menenangkan, luka di hati Zahra semakin dalam. Ia mulai enggan keluar rumah, lebih sering berdiri di kamar, merapalkan doa-doa dengan air mata mengalir. Di luar sana fitnah terus menyebar, dan setiap kali mendengar gosip itu, Rendra tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, kalau Zahra tak bisa jadi milikku, maka biarlah orang lain juga tidak akan bisa memilikinya. Dia akan jatuh bersama fitnah ini. Sejak fitnah itu beredar, kehidupan Zahra berubah drastis. Gadis yang dulu menjadi kebanggaan desa kini dipandang dengan tatapan sinis. Itu dia anak kiai yang katanya pakai susuk. Cantiknya gak wajar, pantesan semua laki-laki tergila-gila. Ah, malu sekali. Masa anak kiai begitu caranya? Zahra hanya bisa menunduk. Hatinya pedih, tapi ia tetap melangkah tanpa menanggapi. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini enggan menyapanya. Ada pula ibu-ibu yang langsung menarik tangan perempuannya ketika Zahra lewat, seolah takut kecantikannya bisa menular sebagai bencana. Kiai Abdul merasakan dampak yang sama. Murid-muridnya masih datang mengaji, tapi wajah mereka tampak canggung. Sebagian orang tua santri bahkan mulai mempertanyakan apakah pantas anak mereka belajar di pesantren yang dihuni anak kiai yang pakai susuk. Tuduhan itu jelas menghina. Namun Kiai Ahmad Karim memilih bersabar. Fitnah itu akan gugur dengan sendirinya, Zahra. Jangan balas dengan amarah. Nasihat beliau lembut, namun Zahra semakin menutup diri. Di sisi lain Hasan merasa hatinya teriris. Ia tahu betul kebenaran tentang Zahra. Tapi setiap kali ia mencoba membela, orang-orang tak mau mendengarkan. Ah, jelas saja kau membela. Kau kan suka sama dia, kata seorang santri senior dengan nada mengejek. Hasan hanya bisa menggeleng, menahan amarah. Ia ingin berteriak bahwa semua itu hanyalah fitnah. Tapi apa gunanya jika telinga orang-orang sudah tertutup oleh gosip? Sementara itu Rendra semakin puas melihat Zahra terpuruk. Ia merasa berhasil merusak nama baik gadis itu. Di sebuah warung kopi, ia dengan sengaja kembali melemparkan komentar pedas. Cantik, memang cantik, tapi kalau caranya pakai susuk, apa masih bisa disebut terhormat? Orang-orang terdiam, tak ada yang berani menuduh langsung, tapi bibit keraguan semakin dalam. Malam itu Zahra duduk di kamarnya, memandang kitab kecil peninggalan ibunya. Air matanya menetes di halaman yang terbuka, tepat pada ayat tentang kesabaran menghadapi ujian. Ya Allah, jika memang ini jalanmu, kuatkan hati Zahra. Meski semua orang membenci, jangan biarkan hamba membenci mereka kembali. Namun di balik doa itu, rasa sakit di hatinya terus bertambah. Dan perlahan, tubuhnya pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kelemahan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap malam Zahra kerap terbangun karena dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menindih. Kadang ia merasa ada sesuatu yang menusuk-nusuk dari dalam tubuhnya, halus, tajam, tapi tak kasat mata. Kiai Abdul berusaha menolong putrinya dengan doa-doa dan air ruqyah. Zahra pun dengan sabar merapalkan ayat-ayat suci, meski suaranya makin pelan karena tubuhnya melemah. Namun anehnya, rasa sakit itu hanya reda sebentar, lalu kembali menyerang lebih kuat.
Dokter desa dipanggil untuk memeriksa. Setelah lama mengamati, dokter itu menggeleng. Tidak ada yang salah secara medis, Kiai. Tekanan darah normal, jantungnya pun baik. Tapi wajahnya pucat sekali, seakan ada sesuatu yang menyedot tenaganya. Ucapan itu membuat Kiai semakin resah. Beliau tahu penyakit anaknya bukan penyakit biasa. Ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menggerogotinya. Sementara itu, Hasan semakin gelisah. Ia melihat perubahan Zahra dengan mata kepala sendiri. Gadis yang dulu ceria, kini hanya terbaring lemah. Matanya sayu, tubuhnya semakin kurus. Ya Allah, kenapa engkau uji dia dengan fitnah dan sakit seberat ini? Fitnah di luar rumah pun semakin menjadi-jadi. Orang-orang justru menuding sakit Zahra sebagai bukti bahwa ia memang memakai susuk. Katanya kalau orang pakai susuk nanti sakit aneh. Lihat saja, Zahra sekarang kurus kering, ujar seorang ibu di pasar. Betul, itu tanda susuknya mulai dimakan jin, timpal yang lain. Ucapan itu menyebar cepat, menusuk hati Zahra yang sudah rapuh. Ia hanya bisa menangis diam-diam di pelukan ayahnya. Di tempat lain, Rendra mendengar kabar sakit Zahra dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa puas, fitnahnya berhasil menjatuhkan nama baik Zahra. Namun di sisi lain ada ketakutan samar dalam dirinya. Malam-malam ia sering merasakan jarum-jarum susuk di tubuhnya berdenyut, seolah ikut merasakan penderitaan Zahra. Tidak, ini hanya perasaan. Gumamnya mencoba menepis kecemasan. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang ia mainkan bukan lagi sekedar permainan asmara. Ia telah membuka pintu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia tutup lagi. Malam itu Zahra terbaring lemah di kamarnya. Kiai duduk di sisi ranjang, tangannya tak lepas menggenggam tasbih. Ia membaca ayat-ayat pelindung. Zahra, kuatkan dirimu, Nduk. Tiba-tiba Zahra terlonjak kecil, matanya membelalak, menatap ke sudut kamar yang kosong. Ayah, ada bayangan hitam ya. Kiai Abdul segera menoleh, namun ia hanya melihat dinding dan bayangan lampu. Meski begitu, beliau tahu anaknya tidak berbohong. Sesuatu memang sedang mengganggu. Ia memperkuat bacaan ayat kursi, lalu memercikan air doa ke sekeliling ruangan. Namun gangguan tak berhenti. Setiap kali ayat dibacakan, Zahra menggeliat kesakitan. Seakan ada jarum-jarum menusuk tubuhnya. Kadang ia menjerit pelan, kadang menggenggam erat kain selimut sampai sobek. Hasan yang datang membantu ikut menyaksikan kejadian itu. Wajahnya pucat pasi, tapi ia tetap berada di dekat pintu, membaca doa dengan suara pelan. Hasan, ini bukan lagi sekedar fitnah. Ada sesuatu yang lebih besar bekerja di balik semua ini. Maksud Kiai, ada yang mengirim sesuatu pada Zahra? Iya, dan aku khawatir ini ada hubungannya dengan orang yang menginginkannya dengan cara yang tidak benar. Hasan terdiam, hatinya langsung teringat pada satu nama, Rendra. Di tempat lain pada saat yang sama, Rendra juga tak bisa tidur. Ia gelisah, tubuhnya panas dingin, dan setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan wajah Zahra menangis. Susuk di tubuhnya berdenyut sakit, seperti menagih sesuatu. Malam itu tanpa ia sadari, ikatan gaib antara dirinya dan Zahra semakin kuat. Dan malam panjang itu hanyalah permulaan dari kegelapan yang lebih pekat. Pagi itu suasana rumah Kiai masih muram. Zahra belum pulih, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Hasan yang sejak subuh tak beranjak dari serambi memberanikan diri bertanya, Kiai, apakah tidak sebaiknya kita mencari tahu siapa yang mengirimkan semua ini agar bisa kita hentikan? Kau benar Hasan,
Kita harus mencari jejaknya. Fitnah sudah cukup menyakiti Zahra. Jangan sampai ada serangan yang lebih berbahaya. Dengan tekad itu, Kiai pergi menemui seorang sahabat lamanya, Kiai Mansur, yang dikenal ahli dalam ilmu hikmah dan sering membantu orang-orang desa ketika diganggu makhluk halus. Saat mendengar kisah Zahra, Kiai Mansur termenung. Kalau benar ada tusukan halus di tubuhnya, itu tanda serangan ilmu hitam yang menggunakan media susuk. Tapi anehnya, Zahra tidak mungkin memasang susuk sendiri. Berarti ada orang yang mengikatnya melalui jalur lain. Jalur lain? Tanya Hasan bingung. Iya, ada susuk yang dipasang pada orang lain, tapi ikatannya diarahkan pada korban yang dituju. Yang memasang susuk itu mungkin ingin mengikat hati Zahra. Tapi karena dia dilindungi doa orang tuanya, susuk itu justru berubah jadi azab, menyiksa tanpa ampun. Kiai Abdul terdiam, dada terasa sesak. Ia semakin yakin firasatnya benar. Ada seseorang yang terobsesi pada putrinya, dan kini obsesinya berubah menjadi malapetaka. Sementara itu di desa, gosip semakin liar. Seorang santri muda mengaku melihat Zahra di malam hari berjalan sendirian ke arah sungai. Padahal kenyataannya Zahra tak pernah keluar rumah. Cerita itu berkembang menjadi tuduhan bahwa Zahra melakukan ritual gaib untuk memperkuat susuknya. Pantas saja dia sakit. Susuknya bentrok sama doa-doa ayahnya, ujar seseorang di pasar. Kalau begitu, lama-lama dia bisa mati loh. Balas yang lain dengan nada ngeri bercampur penasaran. Hasan yang mendengar gosip itu merasa darahnya mendidih. Ia berusaha membela, tapi semakin ia menyangkal, orang-orang semakin yakin bahwa Zahra memang menyembunyikan sesuatu. Di tempat lain, Rendra diam-diam mendengar kabar Zahra semakin sakit. Alih-alih merasa puas, hatinya justru digelayuti ketakutan. Tidak, aku hanya ingin dia jadi milikku. Bukan begini, bisiknya ketakutan. Sejak beberapa hari terakhir, keadaan Zahra semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan bibirnya pucat pasi. Ayah, suara itu memanggil Zahra. Katanya sudah waktunya ya, ucapnya dengan suara lemah. Jangan kau hiraukan, Duk. Itu hanya tipu daya setan. Allah bersamamu. Keesokan paginya, Kiai Mansur datang membawa kabar yang membuat semua orang tercekat. Kiai Abdul, semalam saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya melihat Zahra mengenakan kain putih, berjalan di tepi sungai. Di belakangnya ada bayangan hitam besar yang terus mengikuti. Saya takut ini pertanda ajal sudah dekat. Ucapan itu membuat Hasan langsung merinding. Ia menoleh ke arah Zahra yang sedang tertidur lemah. Wajahnya tenang namun pucat, seakan cahaya kehidupannya semakin redup. Di sisi lain, Rendra justru mengalami mimpi buruk yang sama. Melihat Zahra datang dengan wajah pucat penuh darah, menudingnya sambil berkata, "Kau yang membunuhku, Rendra." Ia terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Jarum-jarum susuk dalam tubuhnya menusuk lebih dalam, membuatnya hampir pingsan. Rendra mulai ketakutan. Ia merasa seolah hidupnya pun ikut terikat pada Zahra. Jika Zahra mati, entah apa yang akan menimpanya. Namun obsesinya terlalu kuat. Alih-alih berhenti, ia justru semakin tenggelam dalam kegilaan. Kalau memang harus mati, lebih baik dia mati jadi milikku daripada jadi milik orang lain. Malam itu Zahra berbaring di ranjang. Tubuhnya makin lemah. Nafasnya pendek-pendek, seakan setiap helaan adalah perjuangan terakhir. Hasan dan Kiai Abdul Karim duduk di sisinya, membaca doa tanpa henti. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan.
Hasan berdiri mendekat dengan hati-hati. Siapa malam-malam begini? Saat pintu dibuka, tak ada seorang pun di sana. Hanya angin dingin menyapu, membuat lampu tembok bergetar hingga hampir padam. Hasan menutup pintu cepat-cepat, tapi bulu kuduknya berdiri. Tak lama terdengar suara tangisan lirih dari arah luar rumah. Suara itu mirip suara Zahra, padahal Zahra masih terbaring di dalam. Hasan menoleh dengan wajah pucat, lalu menatap Kiai. Kiai, suara itu bukan Zahra, itu jin yang ingin menipu kita. Malam semakin mencekam, ayat-ayat suci terus dilantunkan. Namun gangguan semakin kuat. Jendela bergetar seperti digedor. Bayangan hitam terlihat melintas di luar. Sesekali terdengar suara bisikan dari celah dinding, menyebut nama Zahra berulang-ulang. Di kamar Zahra mengeliat kesakitan. Ia menjerit pelan, tangannya meraih udara kosong. Ayah, mereka datang ya. Mereka ingin membawa Zahra. Kiai Abdul semakin keras membaca ayat kursi. Suaranya bergetar namun tegas. Hasan ikut membaca doa meski suaranya parau karena ketakutan. Tiba-tiba dari arah langit-langit kamar muncul suara berderak seperti kayu patah. Lalu sesuatu jatuh, seekor burung hitam besar dengan mata merah menyala, mengepak liar seakan ingin menyerang Zahra. Hasan refleks mengibas dengan kain sarung, sementara Kiai menyiramkan air doa. Burung itu menjerit melengking, lalu lenyap menjadi asap hitam pekat. Namun seiring hilangnya burung itu, Zahra mendadak kejang. Tubuhnya melengkung, matanya berbalik hingga hanya tampak putih. Suara asing keluar dari mulutnya, berat dan menyeramkan. Dia milikku, jangan ada yang menghalanginya. Hasan terpaku, wajahnya pucat pasi. Sementara Kiai Abdul, air matanya mengalir. Malam itu seakan tak berujung, antara hidup dan mati, antara manusia dan gaib. Saling tarik-menarik di kamar kecil itu. Dan semua yang hadir sadar, malam itu bisa saja menjadi malam terakhir bagi Zahra. Jeritan Zahra menggema di seluruh rumah, membuat bulu kuduk Hasan meremang. Suara itu bukan lagi suara seorang gadis, melainkan suara berat bercampur serak, seperti keluar dari rongga yang dalam. Tubuh Zahra bergetar hebat, matanya melotot dengan sorot mata tajam yang asing. Kiai Abdul menahan tangis, tapi suaranya tetap tegas membaca ayat kursi dan surat Yasin. Air doa yang disiramkan ke tubuh Zahra membuatnya menjerit, tubuhnya melengking hingga ranjang bergetar. Hasan hampir terjatuh melihat kekuatan aneh itu, namun ia tetap berdiri membaca doa perlindungan semampunya. Beberapa tetangga yang mendengar hiruk-pikuk hanya bisa bersembunyi di balik pintu, tak berani mendekat. Zahra terus menjerit hingga suaranya serak. Tiba-tiba ia terdiam, kaku. Nafasnya terhenti beberapa detik, membuat Hasan panik. Kiai, Zahra, dia berhenti bernafas, Kiai. Kiai segera meraih tubuh putrinya, menempelkan telinga di dadanya. Jantung Zahra berdetak lemah, hampir tak terdengar. Wajah beliau pucat pasi, tapi ia segera memperkuat bacaan doa. Bertahanlah, Nduk, jangan kau serahkan dirimu pada mereka, bisiknya dengan suara bergetar. Mendadak Zahra membuka mata kembali, tapi kali ini mata itu bukan mata seorang gadis suci. Bola matanya hitam pekat, tanpa putih sedikit pun. Senyumnya melengkung aneh, penuh ejekan. Kau tidak akan bisa menyelamatkannya, tua bangka. Waktu Zahra hampir habis. Hasan mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar, namun di hatinya ada keberanian yang tiba-tiba muncul
Ia melangkah maju, menggenggam tangan Zahra erat, lalu berseru, "Zahra, jangan dengarkan mereka. Kau milik Allah, bukan makhluk-makhluk itu. Aku percaya kau kuat." Sesaat tubuh Zahra bergetar lagi. Sorot hitam di matanya bergetar. Lalu tangisan lirih terdengar dari bibirnya. "Hasan, tolong Zahra, tolong." Namun sebelum kalimat itu tuntas, jeritan lain yang lebih keras keluar, membuat kaca jendela bergetar pecah sebagian. Jeritan di ambang ajal itu menjadi pertanda pertempuran antara hidup dan mati sudah benar-benar memuncak. Setelah jeritan panjang yang memegahkan telinga itu, Zahra terkulai lemas. Nafasnya tersengal, matanya perlahan kembali normal. Meski wajahnya masih pucat pasi. Kyai Ahmad menutup kitab Yasin di tangannya. Keringat bercucuran di dahinya. Hasan menatap penuh cemas. "Kiai, apa benar itu jin?" Bukan hanya jin, Hasan. Ada ikatan gaib yang menjerat tubuh Zahra. Aku merasakan sesuatu, seperti duri-duri halus menancap di raganya. Inilah yang membuatnya tersiksa. Hasan terdiam, lalu memberanikan diri bertanya, "Apakah itu susuk?" Kyai Abdul menatapnya tajam. Pertanyaan itu tepat mengenai sasaran. Iya, tapi susuk itu bukan Zahra yang memasangnya. Ada orang lain yang menanamnya. Lalu ikatannya diarahkan ke dirinya. Itulah sebabnya ia tersiksa. Sementara fitnah justru menyudutkan namanya. Kata-kata itu menghantam hati Hasan. Ia langsung teringat pada Rendra, pemuda yang begitu terobsesi pada Zahra, dan yang diam-diam sering menyulut gosip di desa. "Kiai, saya tahu siapa yang mungkin melakukannya," ucap Hasan dengan nada bergetar. Namun sebelum ia menyebutkan nama, Zahra tiba-tiba terbangun dengan mata berkaca-kaca. "Jangan salahkan siapapun, Hasan. Zahra tidak ingin ada permusuhan. Biarkan Allah yang membalas." Air matanya mengalir deras. Meski tubuhnya sakit, hatinya masih penuh kesabaran. Tapi Kiai tahu, semakin lama ikatan itu dibiarkan, semakin besar resiko nyawa Zahra melayang. Malam itu juga, Kyai Abdul memutuskan untuk tirakat. Dalam doanya yang panjang, beliau melihat gambaran samar. Seorang pemuda duduk di hadapan dukun tua. Tubuhnya dipasangi jarum-jarum kecil yang mengkilat. Dan dari jarum-jarum itu, benang hitam menjulur panjang, melilit tubuh Zahra yang berusaha melawan dengan cahaya doa. Ketika terbangun, Kiai tahu firasatnya benar. Susuk itu tertanam pada orang lain, dan orang itu yang harus kita hadapi jika ingin menyelamatkan Zahra. Hasan mengepalkan tangan, matanya merah menahan amarah. Ia tidak lagi ragu siapa dalangnya. Sementara di tempat lain, Rendra tengah berjuang melawan rasa sakit aneh di tubuhnya. Jarum-jarum susuk berdenyut, membuatnya merintih kesakitan. Dalam gelap, bayangan Zahra muncul lagi. Kali ini menatapnya dengan mata penuh air mata. "Lepaskan aku, Rendra, atau kau akan ikut mati bersamaku." Rendra menjerit, menutup telinganya. Namun suara itu terus bergema. Ikatan susuk yang ia pasang demi cinta kini berubah menjadi belenggu maut. Sejak malam itu, Kyai Abdul tidak lagi ragu. Ia yakin benar bahwa penderitaan Zahra bersumber dari susuk yang ditanamkan pada seseorang yang terobsesi padanya. Namun masalahnya, bagaimana membuka kebenaran itu tanpa menimbulkan fitnah baru? Hasan yang hatinya sudah penuh amarah mendesak, "Kiai, biarkan saya yang menghadapinya. Saya tahu siapa orang itu." Kyai Abdul menatapnya lekat-lekat. "Hasan, kebenaran harus dibawa dengan hikmah.
jangan dengan emosi, jangan pula dengan kekerasan. Jika kau salah langkah, justru Zahra yang makin difitnah. Hasan terdiam. Ia tahu Kiai Abdul Karim benar. Meski hatinya ingin sekali menjeritkan nama Rendra di hadapan seluruh desa. Hari berikutnya Kiai Abdul memanggil Kiai Mansur untuk membantu. Mereka berdua melakukan wirid khusus, meminta petunjuk Allah. Malam itu, di hadapan Hasan, Kiai Mansur mendapat penglihatan gaib. Seorang pemuda duduk gelisah di gubuk tua. Tubuhnya ditusuki jarum-jarum bercahaya. Sementara seorang dukun tua tertawa puas. Dari tubuh pemuda itu, asap hitam merambat panjang, melilit tubuh seorang gadis yang tengah berbaring lemah. Subhanallah, semua jelas. Susuk itu bukan milik Zahra, melainkan milik orang lain yang terobsesi padanya. Ikatannya diarahkan padanya agar tunduk, tapi doa-doa Zahra dan bapaknya membuat ikatan itu berbalik, menyiksa tanpa ampun. Hasan mengepalkan tangan, urat lehernya menegang. Itu Rendra, Kiai, hanya dia yang tega melakukan ini. Kiai Abdul menutup mata sejenak. Beliau tak ingin langsung menuduh, tapi semua tanda mengarah ke sana. Jika benar Rendra, maka kita harus berhati-hati. Dia bukan hanya menjerat hawa nafsu, tapi juga sudah terikat dengan dukun. Kalau kita salah langkah, Zahra bisa jadi tumbalnya. Sementara itu, kabar sakitnya Zahra terus beredar. Aneh, semakin parah Zahra menderita, semakin kencang gosip bahwa ia memakai susuk. Orang-orang tak sadar bahwa sebenarnya justru ada susuk lain yang menyeretnya. Di rumahnya Rendra semakin tersiksa. Susuk dalam tubuhnya berdenyut tak berhenti, membuat setiap sendi terasa seperti ditusuk jarum. Tidur pun mustahil karena bayangan Zahra terus menghantui. Wajahnya pucat, matanya merah, namun egonya tetap menolak menyerah. Tidak Zahra, tidak, Zahra akan jadi milikku meski nyawa taruhannya. Gumamnya dengan suara parau. Namun jauh di lubuk hatinya, ketakutan semakin besar. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terbuka. Dan saat itu tiba, tidak hanya Zahra yang berada di ambang maut, tapi dirinya juga. Hari itu Kiai Abdul memutuskan mengambil langkah hati-hati. Ia mengundang Rendra ke rumahnya untuk alasan mendiskusikan hal pribadi keluarga. Rendra datang dengan wajah sombong, menyembunyikan rasa sakit dari susuk yang semakin menjerat tubuhnya. Hasan mengikuti dari belakang, siap menghadapi apapun. Mata Rendra menyala, menatap Zahra yang duduk di sisi ayahnya. Ada rasa puas terselubung, karena gadis itu tampak lemah. Namun hatinya juga bergetar, karena sensasi sakit dari susuk. Kiai Abdul membuka percakapan dengan lembut namun tegas. Rendra, aku tahu apa yang kau lakukan. Susuk yang kau pasang, gosip yang kau sebarkan, semua telah menimpa Zahra. Rendra menegang, tubuhnya gemetar. Kiai, saya tidak. Namun Hasan menyelah, suaranya tajam. Kau tahu benar, kau yang menanam susuk itu di tubuhmu, diarahkan pada Zahra. Tubuh Rendra semakin gemetar. Jarum-jarum di kulitnya berdenyut sakit, membuat wajahnya pucat pasi. Ia menunduk, menahan rasa sakit sekaligus rasa takut. Selama ini, obsesinya pada Zahra telah menguburkan akal sehatnya. Baiklah, saya yang melakukan semuanya. Susuk itu saya yang pasang. Saya ingin Zahra jadi milikku. Tapi Kiai Abdul Karim menatapnya dengan mata teduh namun penuh kewaspadaan. Tapi apa Rendra? Rendra terisak, menunduk. Tapi saya tidak tahu kalau doa Zahra dan ayahnya akan membuat susuk itu berbalik, menyiksa saya juga.
Saya tidak bisa tidur. Saya merasa seakan mati perlahan. Hasan memandangnya dengan campuran amarah dan jijik. Kau membuat Zahra menderita. Fitnah besar. Nyawanya hampir melayang. Dan kau sendiri terjerat akibat ulahmu sendiri. Rendra menunduk lebih dalam. Air matanya menetes di pipinya. Saya menyesal. Saya tidak tahu caranya menghentikan ini. Tolong bantu saya. Saya takut mati seperti yang saya lakukan pada Zahra. Kiai Abdul menarik nafas panjang. Rendra, yang telah kau lakukan tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi jika kau benar-benar ingin bertobat, ada jalan. Kau harus melepas susuk itu, menghadapi kebenaran, dan menerima akibat perbuatanmu. Kalau tidak, baik dirimu maupun Zahra akan menjadi tumbal obsesi dan hawa nafsumu. Rendra menatap ayah Zahra dengan mata penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan realita bahwa obsesinya bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Di sisi Zahra, ia hanya diam, menangis pelan, namun hatinya tetap penuh kasih. Meski Rendra menyakiti dirinya, ia memilih untuk tidak membenci. Hari itu, pengakuan Rendra membuka jalan menuju penyelesaian, sekaligus memperlihatkan satu hal. Obsesi tanpa kendali tidak hanya merusak orang lain, tapi bisa menjadi kutukan bagi pelaku itu sendiri. Setelah pengakuan Rendra, Kiai Abdul segera mengambil langkah hati-hati. Dengan bimbingan Kiai Mansur, mereka menyiapkan ritual pelepasan susuk. Api dupa dinyalakan, air doa disiapkan, dan ruangan dipenuhi dengan bacaan ayat suci untuk menetralisir energi hitam yang menjerat tubuh Rendra dan Zahra. Rendra duduk di tengah ruangan, tubuhnya masih lemah karena denyutan susuk yang terus-menerus menusuk. Hasan berdiri di sampingnya, waspada namun siap mendukung. Kiai Mansur memulai mantra khusus. Suara bacaannya bergema memenuhi ruangan dengan energi doa yang kuat. Dengan nama Allah, aku lepaskan ikatan hitam yang menjerat. Dengan izinmu, segala yang bukan hak manusia harus kembali pada asalnya. Seketika jarum-jarum emas di tubuh Rendra mulai bergetar hebat, menyala seperti terbakar dari dalam. Rendra menjerit, menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia terus menggenggam tangan Hasan sebagai pegangan. Rendra terus berteriak, suaranya parau, penuh ketakutan. Di sisi Zahra, Kiai Abdul menempelkan telapak tangan di dada putrinya. Nafas Zahra yang sempat tersengal, kini mulai stabil. Tubuhnya terasa lebih ringan. Bayangan hitam yang selama ini menindihnya perlahan memudar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, jarum-jarum susuk di tubuh Rendra pecah menjadi debu halus yang diangkat oleh asap doa dan angin malam. Ia terjatuh lemah, nafasnya tersengal, tapi bebas dari cengkraman susuk. Hasan menarik nafas lega. Alhamdulillah, akhirnya. Rendra menatap Zahra, air matanya menetes di pipinya. Zahra, aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hampir merenggut nyawamu dan nyawaku sendiri. Zahra menatapnya lembut, suara lirih namun penuh keteguhan. Rendra, aku tidak membenci, tapi kau harus belajar dari ini. Jangan pernah lagi mencoba menguasai hati orang lain dengan cara yang salah. Rendra menunduk, menahan malu dan menyesal. Ia tahu pelajaran ini terlalu mahal. Hampir kehilangan nyawa orang yang ia cintai dan nyawanya sendiri. Semua ini pelajaran, Hasan. Kuasa Allah menjaga mereka yang bersih hatinya, dan orang yang mencoba mengusik pasti akan menanggung akibatnya.
Di luar rumah, malam yang sebelumnya mencekam kini terasa hening. Angin berembus lembut, burung-burung malam kembali berkicau. Seolah alam ikut lega setelah gelap dan kegelapan susuk dihapus. Rendra menunduk lebih dalam, tubuhnya lemah, tapi hatinya kini sadar sepenuhnya. Susuk yang dulu ia anggap jalan pintas untuk memiliki Zahra, kini menjadi pengingat bahwa obsesi tanpa kendali bisa menghancurkan siapapun. Dan malam itu, Zahra untuk pertama kalinya bisa bernafas lega, bebas dari gangguan, sakit, dan fitnah yang menjeratnya selama berhari-hari. Keesokan harinya, suasana di rumah Kiai Abdul terasa lebih tenang. Zahra duduk di teras, wajahnya pucat tapi lebih segar. Matanya kembali bercahaya. Ia tersenyum lembut pada Hasan, yang sejak subuh menjaga di sampingnya. "Alhamdulillah, aku merasa bebas, Hasan," ucap Zahra lirih. "Kita harus bersyukur, Zahra. Akhirnya kau bisa istirahat dari penderitaan itu." Namun damai yang baru saja tercipta terasa rapuh. Fitnah di luar rumah belum sepenuhnya lenyap. Beberapa tetangga masih menatap Zahra dengan rasa curiga, meski banyak yang mulai sadar bahwa gosip selama ini salah. Di sisi lain, Rendra masih tinggal di rumahnya, merenung, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi pikirannya mulai jernih. Ia menyadari bahwa ambisinya telah membuatnya melukai diri sendiri dan orang lain. Kiai Abdul memanggilnya ke rumah, duduk di ruang tengah. "Rendra, kau harus benar-benar bertobat. Bersihkan hatimu, jangan lagi bermain dengan ilmu hitam atau susuk. Jika kau mau hidup damai, jalan ini harus kau tempuh dengan ikhlas. Aku janji, Kiai, aku tidak akan pernah lagi melakukan hal yang merugikan orang lain. Zahra, aku minta maaf, tulus dari hati." Zahra menatapnya, suaranya lembut tapi tegas. "Sekarang kau harus membuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Jangan pernah lagi mencoba menguasai hati orang lain dengan cara yang salah." Rendra mengangguk, menahan rasa sesal yang dalam. Ia tahu perjalanan untuk menembus kesalahannya masih panjang. Di desa, bisik-bisik mulai mereda. Beberapa tetangga yang sempat memfitnah Zahra datang meminta maaf, meski sebagian lain masih menyimpan rasa penasaran. Kiai Abdul Karim mengajarkan Zahra untuk tetap sabar dan ikhlas, mengingatkan bahwa kesabaran akan membersihkan hati dari fitnah. Namun kedamaian itu belum sepenuhnya stabil. Hasan merasa ada sesuatu yang masih mengintai di balik bayangan malam. Sesuatu yang belum sepenuhnya hilang. Ia menatap Zahra dengan waspada, meski gadis itu tersenyum menenangkan. Damai baru tercipta, tapi rapuh. Dan di tempat lain, Rendra merasakan denyutan halus di tubuhnya. Sensasi dari susuk yang telah lepas, seolah memberi peringatan. Obsesi dan ambisi yang salah bisa datang kembali jika hati tidak dijaga. Beberapa minggu setelah susuk dilepas, kehidupan Zahra perlahan kembali normal. Namun meski semuanya tampak tenang, bayangan lama belum sepenuhnya hilang. Setiap malam, Zahra masih merasakan hawa dingin di kamarnya, seperti ada sosok yang mengintai dari sudut gelap. Hasan merasakan hal yang sama. Ia menjaga Zahra setiap malam, tapi semakin sering ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Sesuatu yang bukan manusia. Rendra sendiri meski sudah bertobat masih digelayuti ketakutan. Malam-malam ia sering bermimpi bayangan Zahra yang tersiksa. Cerita yang memegangkan telinga membuat tubuhnya berkeringat dingin. Suatu sore Kiai Abdul memanggil Zahra dan Hasan ke ruang tengah. Ia menatap keduanya dengan serius. "Anakku, Hasan, walau susuk sudah dilepas dan Rendra sudah bertobat, jangan lupa energi gelap itu tidak mudah pergi begitu saja. Kadang bayangan lama
tetap mengikuti, mengintai, mencari kesempatan. Ayah, apakah Zahra akan selalu merasa takut seperti ini? Tidak, Nduk. Tapi hati-hati. Selalu jaga doa dan niatmu. Kekuatan hati yang bersih bisa melindungi kalian dari bayangan lama. Pagi itu matahari terbit dengan hangat, menyinari rumah Kiai. Setelah bulan-bulan penuh penderitaan, fitnah dan gangguan gaib, Zahra untuk pertama kalinya merasa ketenangan yang nyata. Tubuhnya mulai pulih, wajahnya kembali cerah, dan senyum menebar kedamaian. Semua itu tidak lepas dari doa-doa sang Kiai dan semuanya setiap malam. Kau lihat Zahra, akhirnya semua gelap itu pergi. Kita selamat. Ya Hasan, aku merasa ringan, bebas, seperti bisa bernafas dengan lega untuk pertama kalinya. Kiai Abdul menatap putrinya, air matanya menetes di pipi. Ini bukan hanya tentang bebas dari susuk, nak, tapi tentang hati yang kuat, doa yang teguh, dan kesabaran menghadapi ujian. Kau telah melewati semuanya dengan iman yang kuat. Rendra yang duduk di sudut rumah menunduk. Wajahnya pucat, namun hatinya tenang. Ia tahu pelajaran terberat dalam hidupnya sudah datang. Zahra, aku menyesal atas semua yang telah kulakukan. Aku akan menebusnya dengan hidup yang baik dan tidak lagi terseret hawa nafsu, ucapnya lirih. Di desa bisik-bisik tentang fitnah mulai mereda. Orang-orang menyadari bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Zahra yang dulu menjadi korban gosip kini kembali dihormati. Bukan karena orang lain mengubah pandangan mereka, tetapi karena keteguhan hati dan ketulusan Zahra yang terbukti. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.